Oke, selanjutnya kita langsung bahas data aja ya teman-teman. Di sini ada data praktikum yang saya gunain, ini laporannya Wisnu, tapi ini laporan dia sebelum revisi ya, jadi masih ada beberapa seperti paragraf ini kan belum urut tuh. Oke, di datanya Wisnu itu nilainya tingkat penerangannya sebagai berikut, tingkat pengukuran temperatur itu sebagai berikut. Nah, kita langsung ke perhitungan aja. Nah, di sini tuh ada nilai persentase kesalahan relatif tiap pengukuran, ada kesalahan relatif rata-rata. Kita langsung ke nilai koefisien emisivitas lampu aja. Jadi, nilai koefisien emisivitas yang didapatkan kelompok Wisnu itu adalah sebagai berikut. Nah, kemarin itu kan sempat saya tanya berkali-kali ya, nilai koefisien emisivitas itu bagaimana, terus itu dipengaruhi apa. Nah, di sini bakal saya bahas apa kaitannya nilai koefisien emisivitas lampu dengan nilai-nilai intensitas cahaya dan variabel-variabel yang mengikutinya. Jadi, nilai koefisien emisivitas itu melambangkan kemampuan suatu benda hitam untuk menyerap dan memantulkan cahaya. Nah, nilainya sendiri itu memiliki range dari 0 sampai 1. Semakin mendekati angka 1, berarti dia itu menunjukkan benda hitam yang sempurna. Semakin menjauhi angka 1 atau semakin 0,000 seterusnya, berarti dia itu menunjukkan karakteristik yang jauh dari kata benda hitam sempurna. Nah, kalau dari nilai kelompok Wisnu ini, kita tahu kalau jenis emisivitas yang dihasilkan itu jauh dari kata benda hitam sempurna. Gimana? Nah, di sini ini kaitannya itu dengan modul praktikum yang kita gunakan. Nah, oke, di sini itu sebenarnya ini data intensitas cahaya ya. Di sini tuh saya punya dua perbandingan data biar kalian bisa paham. Kemarin kan udah saya jelasin kalau jenis permukaan itu berpengaruh terhadap nilai intensitas cahaya. Jenis permukaan itu ada dua, yang bersifat memantulkan dan bersifat menyerap cahaya. Nah, kalau untuk yang bersifat memantulkan, yaitu permukaannya itu mengkilat atau cenderung logam, dan kekasaran permukaannya itu kerapatan partikelnya itu dia cenderung lebih rapat gitu, lebih halus karena mereka juga logam. Sementara untuk yang menyerap cahaya, dia itu jenis partikel itu seperti kayu contohnya. Kan kita bisa lihat dari dua data berikutnya, kalau misalnya pengukurannya dilakukan dengan cara yang benar, berarti urutan dari tingkat penerangan lampu atau intensitas cahayanya itu harusnya dari yang paling terang ke paling redup itu adalah LED, fluorescent, sama inkandem. Nah, seperti yang kita lihat dari data di samping, ini tuh datanya bisa dibilang kurang akurat ya, tidak sesuai dengan data teori. Jadi dia itu urutannya dari yang paling terang ke paling redup malah fluorescent, baru LED, terus baru inkandem lamp. Nah, itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor, entah itu faktor proses pengukurannya atau dari pelaksanaan praktikumnya, entah dia kubusnya belum tertutup secara sempurna atau peletakan kubusnya itu tidak simetris antara sudut satu dengan sudut lainnya. Nah, dari dua data ini kita mengetahui nilai koefisien emisivitas yang didapatkan. Tadi kan sudah sempat saya kasih tahu kalau untuk nilai koefisien emisivitas yang bagus itu mendekati 1, artinya benda hitamnya itu cenderung sempurna. Nah, di sini kan ada gambarnya tuh, dia itu yang atas permukaannya kayu dan yang bawah itu tetap kayu, cuman yang bawah itu dilapisi dengan cat logam, jadi permukaan pori-pori permukaannya itu tertutup. Nah, mungkin bisa kelihatan kan kayak gini. Nah, yang atas itu kayu dan yang bawah itu sama aja sih, cuma di coating. Nah, dari data emisivitas yang dihasilkan itu kita tahu kalau data emisivitas yang atas ini
yaitu cenderung lebih mendekati 1 nilainya daripada data emisivitas yang bawah. Nah, berarti hal ini tuh membuktikan teori bahwa nilai emisivitas itu bisa saja dipengaruhi oleh permukaan. Terus apa hubungannya nilai emisivitas dengan nilai intensitas cahaya? Nah, semakin tinggi nilai intensitas cahaya berarti semakin tinggi efek dari emisivitas yang dihasilkan. Nah, misal di sini ada data pertama itu kan ada 99, 82, 113 sama 82 dan 574 dan seterusnya. Nah, semakin tinggi nilai intensitas cahaya yang dihasilkan atau dipancarkan berarti kecenderungan benda hitamnya itu adalah menyerap, karena kita bisa tahu ya kalau di antara dua permukaan ini data yang paling mendekati 1 itu data yang atas. Tapi sebaliknya, untuk data yang bawah, semakin tinggi nilai intensitas cahaya yang dihasilkan, maka kecenderungannya itu adalah memantulkan cahaya, bukan menyerap cahaya. Otomatis nilainya itu semakin menjauhi angka 1. Nah, itu adalah kaitan antara koefisien emisivitas, cara membaca nilai, cara membaca data, dan cara mengaitkan datanya. Kemudian mengidentifikasi pengaruh jenis lampu terhadap intensitas cahaya. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya dari data ini, jenis lampu yang digunakan itu cenderung mempengaruhi nilai intensitas cahaya yang dihasilkan. Kalau secara teori, dari yang paling terang ke paling redup itu kan LED, fluoresan, dan inkanden. Cuman kenyataan lapangan atau yang terjadi ketika praktikum dilaksanakan itu tidak seperti teori. Nah, itu kenapa? Itu disebabkan oleh jenis karakteristik lampu dan kualitas lampu tersebut sendiri. Kalau kita melihat dari teori di mana seharusnya yang paling terang itu LED, itu karena karakteristik lampu tersebut memang diciptakan untuk memancarkan cahaya yang terang dengan efisiensi yang tinggi. Nah, di sini ya ada perbedaan antara ketiga jenis lampu. Yang pertama inkanden, fluoresan, dan LED. Jenis cahaya inkanden yang dihasilkan itu cahaya yang hangat atau jenis lampu yang kan ada dua jenis ya. Di sini akan saya bahas jenis lampu yang memancarkan cahaya hangat dan cahaya yang dingin. Kalau untuk inkanden itu dia lampunya itu lebih ke tipe cahaya hangat. Kemudian dia itu murah ya dan cukup bisa diperoleh dengan harga terjangkau. Kemudian dia itu meradiasikan temperatur atau hangat yang cukup tinggi, dan dia itu menggunakan listrik yang cukup banyak sesuai dengan tabel ini ya perbedaannya. Lalu dia karena menggunakan listrik banyak, otomatis dia boros listrik dong ya. Terus umur hidup dia itu cuma 2000 jam per lampu. Lalu untuk fluoresan itu ada di tengah-tengah, jadi dia itu tidak terlalu boros dan dia itu juga tidak terlalu efisien. Nah, jenis cahaya yang dihasilkan itu adalah cahaya dingin, dimana itu cahayanya tidak menyilaukan ya. Kemudian untuk fluoresan itu dia jenis lampunya itu berada di tengah-tengah, jadi dia lebih mahal daripada inkanden, tapi dia itu tidak lebih mahal daripada LED. Jadi ya namanya di tengah-tengah. Kemudian dia tidak memproduksi panas yang cukup tinggi. Lalu dia itu menggunakan listrik yang tidak terlalu banyak dan umur hidupnya itu 4000 jam per lampu. Nah, untuk lampu fluoresan ini dia itu kan terbuat dari gas ya, gas fluoresan. Kalau untuk inkanden itu kan dari kawat tungsten, makanya dia cepat panas.
Dan yang terakhir itu ada LED. Nah, LED ini adalah lampu yang paling efisien, atau kalau di istilahnya dia paling bagus lah ya. Nah, untuk dari segi ekonominya sendiri dia jelas yang paling mahal karena tingkat efisiensinya yang tinggi. Terus dia ini memproduksi panas yang bisa masih dalam batas toleransi. Kalau untuk incumbent itu kan ketika dia beroperasi secara terus menerus, dia itu akan menciptakan temperatur, menciptakan suhu atau temperatur yang terus naik. Kalau misalnya LED, nah itu bisa dikondisikan. Nah, untuk LED dia juga tidak boros atau efisiensi energinya itu lebih tinggi, dan umur hidupnya itu 10.000 jam sampai 50 jam per lampu. Nah, untuk lampu LED ini dia itu kalau secara pengoperasian otomatis dia lebih murah dibandingkan dengan incumbent karena dia hemat energi. Jadi begitu ya. Untuk lampu LED dia itu efisiensinya tinggi, kemudian panasnya dipancarkan itu sedikit, terus dia itu bisa menahan vibrasi atau goncangan kalau misalnya untuk di mobil. Kemudian untuk lampu fluoresen dia berada di tengah-tengah, tidak terlalu tidak efisien tapi dia juga tidak boros ya. Terus yang terakhir itu incumbent. Nah, incumbent ini relatif berumur pendek dan dia itu paling tidak efisien. Lalu nah berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari jenis-jenis lampu. Yang pertama itu, ini udah saya kelompokin ya biar kalian tinggal baca. Lampu incumbent itu kelebihannya murah, mudah ditemukan di pasaran, memberikan cahaya merata dan hangat, mudah diatur menggunakan dimmer. Terus kekurangannya dia sangat tidak efisien dalam mengkonversi energi menjadi cahaya. Sebagian energi yang dihasilkan itu terbuang dalam bentuk panas sehingga umur lampu itu relatif pendek dibandingkan jenis lampu lainnya. Tidak ramah lingkungan karena menghasilkan emisi gas rumah kaca. Nah, nanti kalian baca sendiri ya, mungkin bisa kalian screenshot. Nah, oke. Di sini ada beberapa variabel yang mempengaruhi nilai koefisien emisivitas. Nah, nilai koefisien emisivitas itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama itu suhu benda. Semakin tinggi suhu benda, semakin tinggi pula nilai koefisien emisivitas yang dihasilkan. Karena tadi kan udah saya jelasin, nilai koefisien emisivitas itu merupakan kemampuan untuk menyerap dan memantulkan energi, di mana energinya itu kan ada dua, ada energi panas atau tingkat temperatur sama energi cahaya tingkat penerangan. Kemudian ada warna benda. Warna benda juga mempengaruhi nilai koefisien emisivitas. Benda yang berwarna gelap seperti hitam memiliki nilai koefisien emisivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan benda yang berwarna terang. Karena karakteristik benda yang berwarna hitam itu lebih cenderung menyerap cahaya daripada memantulkan cahaya. Kalau kalian masih ingat, nah perpindahan cahaya itu kan ada yang secara radiasi ya. Kalau dulu itu sering dikasih tahu dari cahaya matahari ke pakaian. Nah, itu jenis perpindahan panas. Tapi kalau misalnya pakaiannya berwarna hitam, berarti dia itu lebih cenderung menyerap panas. Makanya kalian tuh kan kalau pakai pakaian warna hitam di luar ketika matahari lagi terik itu semakin panas. Nah, kenapa? Karena pakaian tersebut tuh cenderung menyerap cahaya lebih banyak. Lalu tekstur permukaan benda. Nah, benar tuh tadi udah dibahas juga. Permukaan benda yang kasar memiliki nilai koefisien emisivitas lebih tinggi daripada permukaan yang halus.
Untuk logam dia itu kan permukaannya halus, kerapatannya itu lebih bagus ya daripada permukaan kayu. Otomatis yang logam itu lebih cenderung untuk memantulkan daripada menyerap cahaya. Kemudian material benda. Material benda juga mempengaruhi nilai koefisien emisivitas. Benda yang terbuat dari material bersifat konduktor termal yang tinggi, seperti logam, memiliki nilai koefisien emisivitas yang lebih rendah dibandingkan dengan terbuat dari material bersifat isolator termal, seperti kaca. Ini contohnya di sini perbandingannya antara logam dan kaca. Lalu panjang gelombang radiasi. Panjang gelombang radiasi yang dipancarkan oleh benda juga mempengaruhi nilai koefisien emisivitas. Nah, semua variabel ini harus dipertimbangkan saat mengukur atau menghitung nilai koefisien cahaya suatu benda. Dengan mengetahui variabel ini kita bisa memperkirakan jenis koefisien emisivitas yang dihasilkan itu bagaimana. Nah, untuk pembahasan dari modul intensitas cahaya itu intinya tuh seperti ini ya, teman-teman. Kaitannya antara nilai intensitas cahaya dan nilai koefisien emisivitas. Lalu di sini dapat menentukan nilai ketidakpastian maksimum dari suatu hasil ukur dalam kegiatan pengukuran dengan metode general uncertainty analysis. Nah, seperti yang kita tahu, ketidakpastian pengukuran itu disebabkan oleh banyak hal. Nah, kalau kita lihat data kelompok 24 di sini tuh ketidakpastian ketidakpastian lampu yang dihasilkan untuk nilai inkandelan itu adalah, berarti kita jumlah dulu ya, nilai ini dikali 147,95%. Oke, ini harusnya dipersenin aja sih, tapi nggak apa-apa ya, kita kali 100 biar gampang bacanya. Untuk inkandelam itu 47,95, fluorescen 607, dan LED itu 456. Nah, yang kalian lihat tuh nilai dari yang di akarnya aja deh, biar kita bisa lebih apa ya, nggak lebih bingung bacanya kalau 456 dan kebanyakan ya kayaknya. Nah, nilai ketidakpastian pengukuran itu melambangkan seberapa tinggi sih ketidakakuratan pengukuran yang terjadi selama praktikum cahaya ini. Nah, kurang lebihnya untuk praktikum yang kalian lakukan itu nilainya setinggi ini. Nah, untuk kenapa bisa setinggi ini? Nah, itu disebabkan oleh banyak hal seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Bisa karena pengukuran yang kalian lakukan kurang akurat, atau box yang di pemasangan box itu tidak simetris, atau ketika kalian melakukan pengukuran itu semua lubangnya itu kurang tertutup sempurna, bisa jadi seperti itu. Karena esensialitas dari modul intensitas cahaya yang berbentuk kubus itu kan didesain sedemikian rupa agar suatu nilai ketidakpastian itu bisa didapatkan. Jadi buat teman-teman yang sempat meletakkan saran untuk praktikum memperbaiki modul intensitas cahaya agar lebih akurat, sebenarnya alasan kenapa modul itu dibuat sedemikian rupa itu karena biar kalian bisa mengukur ya ketidakpastian ini. Kalau misalnya saya buat sesempurna mungkin, sebagus mungkin, ya nanti apa yang mau dihitung gitu ya teman-teman. Mungkin itu aja penjelasan dari modul praktikum intensitas cahaya. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa tanya di kolom komentar aja, nanti insya Allah bakal saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf karena kita di sini juga sama-sama belajar ya. Saya cuma membantu meluruskan, dan teman-teman sekalian misalnya kalau misal ada penjelasan dari saya yang kurang lengkap atau kurang tepat bisa ditaruh di kolom komentar juga, nanti akan saya revisi. Ya seperti itu, seperti cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.